Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Bayerische Motorenwerke atau BMW adalah brand Jerman yang dikenal dengan nama besarnya ikonik, teknologinya canggih dan juga menawarkan kenyamanan berkendara. Tapi, apa rasanya sedan termurah yang saat ini dijual sama BMW di Indonesia? Bersama gue bilang kita akan cari tahu bersama-sama tentang mobilnya. Ini dia, BMW 320i Dynamic. Secara resmi, BMW Indonesia memperkenalkan 320i Dynamic ini pada akhir Oktober 2021 lalu. Mobil ini hadir menggantikan 320i sebelumnya, yaitu 320i Sport. Tapi, dengan sejumlah fitur yang disesuaikan. Lalu yang menarik, berkat adanya skema pajak yang lebih murah untuk mobil sedan, kini harga BMW seri 3 lebih terjangkau dari sebelumnya. Tapi nanti kita bahas harganya, sekarang kita lihat detail persatu dari bagian depannya dulu teman-teman. Dari depan, tampak mukanya memang khas BMW kekinian sekali ya. Di tengah ada kidney grill yang besar. Dan juga di sini, perbedaannya dengan 320i yang Sport, kalau Dynamic ini dikasih lampu utama yang masih LED biasa. Kalau yang Sport itu dikasih yang laser teknologinya. Tapi tenang aja, pas gue udah cobain mobil ini di malam hari pun, penerangannya masih sangat baik. Jadi, dengan teknologi yang cuman segini masih oke lah. Di depan, tampilannya sporty banget. Kita geser ke sampingnya. Tampak sampingnya, seri 3 sekarang itu teman-teman jadi nggak kayak seri 3 yang lama ya. Kalau dulu kita tahu mobil yang dipakai di film Catatan Si Boy, mobilnya BMW seri 3 tapi lumayan compact dimensinya ya. Kalau ini dimensinya sekarang udah mirip-mirip kayak seri 5. Jadi secara dimensi makin lebar dan juga semakin panjang teman-teman. Tapi tetap masih enak dipakai di perkotaan. Kalau kita intip bagian kakinya, beda juga sama tipe yang 320i Sport yang kemarin. Sekarang peleknya jadi pelek ring 17 light alloy V-spoke modelnya, tapi dibalut sama ban yang profilnya lebih tebal teman-teman. Ban ini ban Bridgestone ukurannya 225/50, jadi profil 50. Harusnya untuk berkendara harian sih ini cukup banget nyaman. Tapi nanti impresi gimana kita akan jalan bareng-bareng. Sekarang kita intip bagian belakangnya. Nah, tampak belakangnya masih sama layaknya BMW sedan kekinian teman-teman ya. Bahasa desainnya itu sporty banget, seri 3 banget ini tuh. Stop lampnya cakep ya. Modelnya kayak 3D gitu menonjol dan mikanya dibuat lebih gelap, jadi sporty banget juga. Terus sekarang kita intip bagian bagasinya, ada banyak cara untuk ngebukanya, tapi yang paling keren adalah dengan menggoyangkan kaki. Nah, selain tadi goyangin kaki, bisa juga tekan tombolnya di kuncinya, atau bisa dari tuasnya langsung, ataupun dari dalam, jadi ada 4 cara untuk bukanya. Dan sekarang udah pakai ini teman-teman, power tailgate. Jadi jangan sampai kita nutupnya dipaksa, karena nutupnya harus dengan menekan tombol ini nih. Tapi bagasinya cukup luas teman-teman. Kemarin gue coba untuk bawa 2 koper ukuran besar masih bisa banget dan masih banyak space tersisa. Jadi untuk ukuran sedan compact, ini udah lebih dari cukup. Nah, kita sekarang duduk di bangku belakang dari BMW seri 3. Memang sih ini bukan bangku yang terbaik ya, karena seri 3 itu memang cocoknya kita mengendalikannya, mengendarainya. Tapi nggak apa-apa, kita tes aja. Di depan adalah posisi mengemudi ya teman-teman, dan masih tersisa ruang kaki yang lumayan lega, dan juga ruang kepala yang kalau kita buka nih, topi gue kelihatan, nih, masih lega ya. Jadi oke lah. Dan duduk di belakang sini fix teman-teman, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Posisinya lumayan merebah, tapi kaki tertopang dengan sempurna dan juga nyaman. Di belakang sini ada 3 buah headrest teman-teman, dan ada juga 3 buah seat belt. Walaupun kalau duduk di tengah sini, kalau orang dewasa sih rasanya akan awkward kakinya karena harus ngangkang. Di tengah sini ada tunnel gede banget teman-teman, karena mobil ini penggerak roda belakang RWD, jadinya gede di sini nih. Tapi di tengah sini ada AC untuk kenyamanan, bisa diatur juga. Dan juga di belakang sini yang gua sayangkan adalah nggak ada armrestnya dan nggak ada USB port. Jadi kalau untuk mau ngecas paling deket ya narik kabel dari depan. Tapi untuk kenyamanan lainnya di belakang sini ada cup holder, dan sisanya ya ini adalah BMW yang paling terjangkau. Nyalain dulu teman-teman. Iya. Nah, lagi-lagi tadi yang gue bilang ini adalah posisi paling nyaman, posisi terbaik dari duduk di seri 3 ini teman-teman. Karena langsung disambut sama, lihat nih,
Ini auranya benar-benar sophisticated, kelihatan banget mobil canggih, mobil mahal ya. Tapi sebelumnya, ini posisi duduk gua lumayan rendah karena ini sedan ya. Tapi posisi duduknya bisa diatur dengan mudah karena pengaturannya elektrik. Pun untuk pengaturan setirnya bisa naik turun, bisa maju mundur juga. Ada memory seat juga, jadi kalau untuk dipinjem-pinjemin mobil ini bisa langsung kita ganti aja sesuai dengan preferensi masing-masing. Lalu kalau kita lihat satu-satu nih teman-teman, dari depan sini setirnya kayak gini, banyak pencet-pencetan, tapi sayang mobil ini tuh nggak ada cruise controlnya. Ini adalah tombol untuk limiter teman-teman. Jadi kalau kita lagi di tol ada batas kecepatan maksimal, kita pengen tertib gitu ya, tinggal kita atur limitnya. Terus juga di depan langsung disambut sama layar 9 cluster yang udah full digital. Di tengah ada maps, di sebelah kiri ada speedometer, di sebelah kanan tachometer, dan banyak banget informasinya. Bisa diganti-ganti lagi informasinya. Ini ada tulisan door open karena ini lagi syuting ya. Pintunya kebuka. Tapi menyenangkan sekali dilihatnya. Geser ke tengah. Nah, ini yang luar biasa juga nih teman-teman. Layar sentuh ini, head unit ini disebut BMW dengan BMW Live Cockpit Professional. Jadi banyak sekali informasinya yang bisa kita lihat di sini tentang mobilnya, tentang apapun lah. Dan yang paling menyenangkan adalah mobil ini head unitnya bisa disambungkan langsung dengan smartphone kita lewat Bluetooth, Android Auto, ataupun Apple CarPlay. Jadi kalau gue udah masuk ke mobil ini, langsung aja nyalain Apple CarPlay-nya. Dan turun ke bawahnya kita bisa lihat sini ada kisi-kisi AC, masih standar, digital pengaturannya. Ke bawahnya juga klasik ya, ada untuk ngatur volume dan ganti-ganti mode. Ke bawah sini konsolnya kelihatan rapi gitu ya, cakep gitu. Dikasih aksen piano black gini, dan kalau dibuka, nah ada cup holder 2 buah, USB port, dan wireless charging. Yoi, langsung ngecas. Dan karena ini Apple CarPlay-nya wireless juga, jadinya kalau kita pengguna Apple yang udah support wireless charging di handphonenya, tinggal masukin aja ke sini, nggak perlu kabel-kabel yang melintang-lintang. Jadi lagi-lagi menyenangkan sekali. Geser ke belakangnya. Ini juga khas BMW kekinian, ada shifternya. Ini di posisi P sekarang. Di sebelah kiri ada untuk pengaturan head unitnya teman-teman. Lagi-lagi menyenangkan dioperasikannya, dan electric parking brake paling penting itu ya, sama auto hold. Kalau macet-macet jadinya menyenangkan. Ada mode berkendara juga, ada Sport, Comfort, Eco Pro. Tapi nanti untuk gimana rasa berkendaranya kita akan jalan-jalan habis ini. Dikit lagi, di belakang sini ada konsol penyimpanan. Ini gue taruh tas kecil gitu ya, ternyata pas banget. Jadi lagi-lagi mobil ini serba pas dan menyenangkan sekali. Oke, kalau gitu kita langsung jalan-jalan aja untuk gue ceritain ke kalian gimana sih rasanya naik sedan termurah dari BMW yang saat ini dijual di Indonesia. Nah teman-teman, sekarang kita jalan-jalan pakai 320i Dynamic nih. Mobil ini secara spek pakai mesin berkapasitas 1998 cc atau 2000 cc lah ya genapnya ya. Mesinnya 4 silinder inline dengan BMW Twin Power Turbo. Di 320i Dynamic ini tembus 184 horsepower, sementara torsinya 300 Nm. Memang tenaga segitu bukan yang terbaik karena mesinnya ini mesin yang sama dipakai di 330i M Sport, bisa tembus sampai di atas 200 HP. Tapi karena ini versi yang lightnya ya, versi paling terjangkaunya, memang tenaga segitu masih tergolong cukup lah untuk dipakai harian. Nah, mesinnya ini punya karakter yang cukup agresif teman-teman. Apalagi dengan perkawinan transmisi 8 speed Steptronic-nya, ngebuat mobil ini jadi semakin asik dibawa kebut-kebutan gitu ya. Tapi sayang, mobil ini tuh nggak dibekalin sama fitur yang sebenarnya receh gitu untuk BMW, mobil harga hampir 800 juta ini, yaitu fitur pedal shift teman-teman. Nih nggak ada. Jadinya kalau untuk kita yang butuh tenaga lebih ketika mungkin nyalip atau lagi pengen track day gitu ya, harus main melalui shifternya ini, tinggal geser ke kiri. Tapi ya lebih menyenangkan tetap kalau ada pedal shiftnya. Nah mesinnya ini selain menyenangkan juga untuk konsumsi bahan bakarnya tergolong irit teman-teman, tergolong efisien lah. Jadi lumayan irit.
Tapi untuk rute dalam kota nih, dengan rata-rata kecepatan 25 km per jam, dapat di angka 10,3 km per liter. Ya, untuk mesin 2000 cc dengan bobot seberat ini, itu pun tergolong efisien kalau menurut gua. Lanjut, kita ngomongin sekarang handling dan juga suspensinya. Karena mobil ini nggak pakai emblem sport, jadi setelan suspensinya pun cenderung nyaman untuk dipakai perkotaan. Suspensinya nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu lembut gitu ya. Khas mobil sedan, dipakainya pun menyenangkan. Karena mobil ini jadinya lumayan pas gitu ya, lumayan enak buat nikung. Nggak ada body roll yang gimana-gimana kerasanya, nggak sampai ngebuang juga, dan apalagi mobil ini jadinya terasa firm sekali. Jadi kalau dipakai memang untuk bermanuver atau kalau pakai track day ke sirkuit gitu ya, mobil ini jadinya pas. Dan menariknya lagi, dipakai di perkotaan pun sangat-sangat nyaman. Untuk suspensi jadi perlu kita acungi jempol. Lalu handlingnya teman-teman, ini juga nggak kalah harus kita acungi jempol ya. Karena ini adalah pengendalian mobil yang termasuk paling gue suka gitu ya. Setirnya lumayan berat, feedbacknya berasa, direct juga setirnya. Jadi mau kita bawa manuver gimana pun, rasanya setirnya ini akan ngeberi kita percaya diri yang lebih. Jadi untuk handling, apalagi ditambah mobil ini dimensinya nggak terlalu besar, walaupun ya cukup besar ya. Dipakai slap slip di perkotaan pun, dipakai mungkin di jalan yang nggak terlalu besar, mobil ini masih nyaman dipakainya. Terakhir teman-teman, kita bahas fiturnya. Yang tadi gue bilang di opening, namanya BMW, apalagi ini mobil barunya ya, pasti hadir dengan segudang fitur yang canggih-canggih. Kalau kita ngomongin fitur keselamatan, gak usah ragukan lagi, airbag pasti ada. Terus juga kalau fitur keselamatan untuk pengeremannya, ABS, EBD pun ada. Fitur-fitur lain ada seperti traction control. Jadi ngebuat mobil ini semakin aman ketika kita kendarai. Dan fitur lain yang menurut gue asik nih, kehadiran di mobil ini adalah fitur yang namanya reverse assist. Fitur ini bisa nyala ketika kita masuk ke transmisi yang mundur. Jadi kalau kita mundur nanti ada pencetannya di sini. Jadi kalau kita masuk ke dalam jalan yang buntu teman-teman, kita tinggal pencet aja, dia bisa mundur tuh otomatis 50 meter kurang lebih. Jadi kita nggak perlu khawatir takut nggak bisa muter balik atau gimana, tinggal mundur aja. Dan dibantuin sama BMW reverse assist tadi. Terus juga fitur lain yang tadi gua udah omongin, ada fitur driving mode di sini ya, penggantinya. Ada sport, comfort, dan eco. Itu bener-bener bisa menyesuaikan banget kebutuhan kita. Kalau gue sih seringnya kalau keluar kota pakai yang sport, karena kadang-kadang butuh tenaga lebih ketika nanjak ataupun ketika lagi nyelip. Tapi kalau untuk harian perkotaan, comfort udah lebih dari cukup. Nah teman-teman, yang kalian harus tahu nih, pada akhirnya ketika beli mobil ini adalah harganya pasti ya. Mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau yang tadi gue bilang, apalagi karena ada pajak sedan jadi lebih murah. Mobil ini dijual harga off-roadnya 799 juta rupiah. Sementara kalau on-roadnya untuk DKI Jakarta di 899 juta rupiah. Jadi mobil ini menawarkan paket komplit dengan harga yang cukup terjangkau. Yuk, sekarang kita tutup video ini, gue balik dulu ke tempat tadi. Nah teman-teman, itu dia tadi review kita soal BMW 320i Dynamic ini. Menurut kalian gimana? Kira-kira apakah mobil ini benar-benar layak buat kalian pertimbangkan? Kalau menurut gua, mobil ini memang jadi paket komplit teman-teman. Ini adalah sedan BMW, tetap ya nama besarnya. Fiturnya canggih, mesinnya bertenaga, handlingnya luar biasa, dan juga menjadi BMW yang tepat buat kalian kalau mau masuk ke dunia BMW yang lainnya. Kalau kalian punya pendapat apa? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan juga seperti biasa jangan lupa untuk main-main di kanal kami di Detik Auto dan tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik. Kalau gitu sekian aja teman-teman, gue pamit, stay safe dan bye-bye.